ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ibu-ibu kaum muslimat, akhwati al-mu'minat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang lain dalam kehidupan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Hanya Allah juga yang mesti kita puji, yang kita puja, yang kita besarkan, yang kita agungkan. Tempat kita berkeluh kesah, mengadukan berbagai keadaan kita, tempat bergantungnya semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Sempurna dan Fi'ula. Allah Subhanahu wa taala Dia yang pertama, yang Maha Pertama dan Maha Akhir. Pertama, tidak ada yang sebelumnya. Terakhir, tidak ada yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kekekalan pada makhluknya. Baik di dunia, Allah berikan kesempatan kepada makhluk-makhluk seperti bumi, matahari, bulan, bintang, langit, dan yang lain-lainnya untuk sampai hari kiamat berusia. Allah berikan kepada iblis kesempatan untuk sampai hari kiamat umurnya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekekalan kepada sebagian makhluknya seperti manusia dan jin untuk berada di surga, menikmati keindahan, kemewahan, kelezatan, kesenangan, kegembiraan di dalam surga bagi orang-orang yang beriman dari bangsa manusia, dan juga menurut pendapat yang kita pilih dari bangsa jin. Dan neraka kekal di dalamnya bagi penghuninya dari hamba-hamba Allah, dari makhluk-makhluk Allah, dari bangsa jin dan manusia yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni abadi neraka. Allah yang Maha Sempurna, yang menciptakan semua kesempurnaan, yang Maha Indah, mencipta segala keindahan. Yang kita lihat dari keindahan di muka bumi ini adalah tanda kemahaindahan Allah Jalla fi'ula. Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Apa yang besar disaksikan oleh manusia di bumi ini, itu adalah tanda kemahabesaran Allah Jalla fi'ula. Dan bahkan ada di antara makhluknya yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, lebih luas daripada langit dan bumi. Begitu juga arsy Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan jauh lebih luas daripada kursinya. Dan Allah Maha Besar, yang menjadikan tanda kemahabesarannya adalah langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Terbitnya matahari, terbenamnya, munculnya bintang-bintang, hilangnya bintang, terbenamnya bintang, dan seterusnya, merupakan tanda kemaha-telitian Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala huwal mahmudu wahdah. Dia yang terpuji satu-satunya, karena keindahan, karena kesempurnaan, karena keagungan Allah
antara kemahabesaran Allah dan kemahaluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ingin mengibadahi Allah sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Allah berikan kesempatan, kekuatan, kemudahan untuk orang-orang yang bertakwa untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Di antara ibadah yang Allah mudahkan untuk kita adalah melanjutkan pelajaran, melanjutkan talabul ilmi, berupaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridai kita, mencintai kita dengan amal-amal kita ini. Wallahu waliyul taufiq. Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagaimana yang ditampilkan di hadapan kita semua, judul atau tema kita yang baru dari Kitabul Mar'ah, kitab wanita, Durusul Mar'atil Muslimah, pelajaran-pelajaran wanita muslimah, yaitu al-mar'atu wa sam'uha wa basaruha. Al-mar'atu wa sam'uha wa basaruha, wanita, pendengaran dan penglihatannya. Wanita dan pendengaran serta penglihatannya. Ya. Pendengaran dan penglihatan, mata dan telinga adalah tanda kemahabesaran Allah dan tanda kemahasempurnaan Allah Jalla fi'ula. Salah satu dari tanda kemahasempurnaan dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan itu yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan pendengaran, berikan penglihatan kepada manusia. Wa ja'ala lahumul al-absar was-sam'. Allah jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan pendengaran. Ya. Allah jadikan mereka mendengar dan melihat. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada ayat yang kedua, Allah jadikan manusia sami'an basira, mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat anugerah yang besar. Ya. Nikmat yang sangat luar biasa didapatkan oleh seorang hamba, seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran kita pada kali ini, itu mengingatkan tentang nikmat mendengar dan nikmat melihat. Nikmat mendengar dan nikmat melihat yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan semuanya dan fuad, qalbu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuad, dan qalbu yang digunakan oleh manusia untuk berpikir, meneliti, untuk menelaah, menganalisa, itu semuanya akan ditanya. Kata penulis, ayyatuhal mar'ah, wahai wanita, innallaha a'taki sam'an wa basaran wa qalba. Sesungguhnya Allah telah memberimu pendengaran, penglihatan dan qalbu. Wa hadhihi minan ni'amil lati tanna Allahu biha 'alaiki. Ini adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan atasmu. Fahtammi biha ghayatal ihtimam. Maka jagalah, perhatikanlah, peliharalah ya nikmat-nikmat tersebut dengan semaksimal-maksimalnya, dengan sebenar-benarnya. Rasakan bahwa kita benar-benar menikmati, mendapatkan kemudahan dengan nikmat-nikmat tersebut.
wa dzalika bima yali, menjaga, memperhatikan ya nikmat-nikmat tersebut dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, i'lami annaki mas'ulatun yawmal qiyamati an sam'iki wa basariki wa qalbiki. Ketahuilah sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulah, akan ditanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an sam'iki, tentang pendengaranmu, tentang apa saja yang engkau dengar, wa basariki, tentang penglihatanmu, apa saja yang engkau lihat, wa qalbiki, dan qalbumu, ya, apa saja amalan-amalan qalbumu. Kama qala ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu, dan janganlah engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak memiliki tentangnya ilmu. Jangan mengikuti apa yang kamu tidak memiliki tentangnya ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, qalbu, semua tentang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'iddi lis-su'ali jawaban. Maka dari sekarang siapkanlah jawabannya. Saya, ya Allah Subhanahu wa taala, menggunakan pendengaran saya untuk mendengar apa-apa yang engkau ridai, mendengarkan apa-apa yang engkau perintah untuk mendengarkannya, apa-apa yang membuat engkau mencintai saya ketika saya mendengarnya. Begitu juga ketika ditanya tentang penglihatan, maka jawabannya adalah melihat apa yang disuruh oleh Allah untuk dilihat, melihat apa yang membuat Allah ridha, cinta, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan-amalan qalbu, memahami, ya, mencintai, dan semua amalan qalbu itu dikerahkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Berkeyakinan, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan qalbu yang dilarang oleh Allah, mengerjakan perbuatan-perbuatan qalbu yang diperintah oleh Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Tawakal amalul qalbi. Cinta juga amal qalbi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai qalbu itu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala lebih dari cinta kepada Allah. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adab. Idh tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adab wa taqatta'at bihim al-asbab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada di antara manusia yang menjadikan bagi selain Allah tandingan bagi Allah dalam masalah mencintai. Yuhibbunahu ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti seharusnya mereka mencintai Allah, atau sama dengan cinta mereka kepada Allah, atau mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Namun orang-orang yang beriman jauh lebih cinta kepada Allah daripada cinta mereka kepada tandingan-tandingan tadi.
dan akan terputus semua sebab keselamatan nanti bagi mereka di akhirat. Wa taqatta'at bihimul asma. Habis semua sebab kebaikan, kesenangan, kesuksesan nanti dengan mereka berbuat syirik dalam cinta. Maka kalbu yang perbuatan, salah satu perbuatan adalah mencintai, perbuatannya adalah mencintai, kita harus kerahkan untuk mencintai apa yang diperintah oleh Allah. Jauhkan dari mencintai apa yang tidak diridhai oleh Allah. Ini persiapan, gambaran persiapan tentang jawaban. Kalau kita nanti ditanya tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dengan kalbu kita, apakah kita akan berleha-leha saja? Padahal itu nyata, diyakini, pasti. Allah yang mengabarkan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita yakin bahwa berita ini tidak berita kosong belaka, tidak akan ada buktinya, hanya ancaman yang tidak ada buktinya. Tidak, ancaman Allah atau berita ini berita yang benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang paling benar ucapannya daripada Allah? Allah mengatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu akan ditanya. Maksudnya akan ditanya apa yang dilakukan oleh pendengaran kita, apa yang dilakukan oleh penglihatan kita, apa yang dilakukan oleh fuad atau kalbu kita. Apakah kita akan mengatakan itu urusan nanti, jangan sekarang. Di dunia ini dengarkan apa yang bisa kamu dengar tanpa ada batas, bahkan lebih banyak mendengar apa yang membuat Allah murka. Lihatlah apa yang bisa kamu lihat. Urusan ditanya nanti di akhirat, bukan di sini. Ini tidak tepat. Maka persiapkan jawabannya dari sekarang. Karena yang ditanya apa yang kita lakukan. Allah yang menceritakan kepada kita bahwa akan bersaksi di hadapan Allah, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia, bahkan kulit-kulit manusia. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian dalam surat Fussilan Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa kulit-kulit nanti bersaksi di hadapan Allah. Mereka yang mengatakan kepada pemiliknya, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Ya, mereka kulit itu mengatakan kami dijadikan berbicara oleh Allah sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, walau tanpa mulut, walau tanpa lidah. Allah Subhanahu wa taala bisa memperbicarakan atau menjadikan mampu berbicara makhluk-makhluknya yang tidak memiliki lisan, tidak memiliki mulut, tidak punya rongga. Nabi SAW mendengar salamnya batu di Mekah. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, sungguhnya saya masih ingat di Mekah itu ada batu yang setiap saya lewat di dekatnya mengucapkan salam. Ya. Tidak punya lisan, tidak punya mulut, berbicara. Menangis, tidak punya mata, merintih. Ya. Sebatang tunggul kurma yang sudah mati dijadikan tempat bertelek atau tempat bersandar oleh Nabi, meletakkan tangannya ketika khutbah sebelum dibuatkan mimbar. Hadis dalam Sahih Bukhari juga. Ya. Kemudian Nabi SAW pindah ke atas mimbar, terdengar olehnya rintihan tangisan kesedihan. Padahal dia tidak punya mata, dia tidak punya mulut. Allah Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau kita menyadari bahwa telinga dan pendengaran kita, mata dan penglihatan kita, kalbu dan segala amal perbuatannya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus menjaga, memeliharanya, memperhatikannya. Satu yang pertama yang harus kita ketahui bahwa bahwa Allah akan menanyakan tentang itu semua, tentang pendengaran kita, tentang penglihatan kita, tentang apa amalan kalbu kita berdasarkan ayat ini. Surah Al-Isra ayat 36.
Jangan sembarangan mengikuti. Mentang-mentang seseorang tersebut adalah orang yang terkenal, tersohor, itu standar kita. Atau mentang-mentang ini di atasnya orang yang banyak, lalu kita mengatakan, oh itulah yang benar. Karena kalau tidak benar, tidak akan mungkin sebanyak itu orang yang mengikutinya. Lalu kita ikuti tanpa ilmu. Nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi standar kebenaran bukan banyaknya orang, bukan lamanya dahulu leluhur kita mengamalkan turun-temurun, bukan juga tingginya tingkat pendidikan seseorang, banyaknya gelar, ya, terkenalnya. Ini bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu yang benar. Sekalipun semua penduduk bumi ini menentangnya. Karena kita mengikuti kebenaran diperintah oleh Allah. Karena mengikuti kebenaran diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi', ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk mengikuti wahyu, bukan mengikuti standar-standar yang dibuat-buat oleh manusia. Karena nanti akan ditanya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga kalbu kita. Itu yang pertama. Yang perlu kita perhatikan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang dilakukan oleh kalbu kita akan ditanya oleh Allah. Persiapkan jawabannya dari sekarang. Jangan ditunda-tunda nanti. Memang kita akan menjawab tetapi jawabannya tidak benar. Ya, maka kita yang sengsara. Dari sekarang ini di dunia kita masih hidup, masih bisa memalingkan pandangan mata dari apa yang diridhai oleh Allah, dari apa yang dimurkai oleh Allah kepada yang dicintai oleh Allah, atau kepada yang tidak dimurkai oleh Allah. Menutup pendengaran walau tanpa ada yang menutupinya dari mendengar apapun yang dimurkai oleh Allah, kepada apa yang dicintai oleh Allah atau kepada apa yang tidak dimurkai oleh Allah. Ya. Begitu juga kalbu kita. Untuk menjaga dan meluruskannya, kita harus berusaha di dunia ini. Di dunia ini banyak yang didengar, banyak yang dilihat, banyak yang dilakukan oleh kalbu kita, tetapi akibatnya nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizi ala sam'iki wa basariki, jagalah olehmu wahai wanita muslimah pendengaran dan penglihatanmu. Wa hadhil muhafazatu takunu bil ati. Cara untuk menjaga pendengaran dan penglihatanmu itu dengan hal-hal berikut. Bagaimana penjagaanmu terhadap pendengaran dan penglihatanmu? Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang tadi untuk memperhatikan pendengaran, penglihatan dan kalbu kita, kita harus tahu bahwa nanti akan ditanya. Kalau tanpa ini, tanpa kita menyadari, maka kita akan sembrono untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh syaitan. Apalagi di zaman sekarang ini. Orang beralasan, ya, urusan saya dan kamu. Ketika seseorang memperdengarkan suara-suara yang tidak diridhai oleh Allah kepada orang banyak, padahal yang mendengar dia sendiri. Menyetel musik, nyanyian di rumahnya, di kendaraannya, sebesar-besarnya terdengar oleh sekian banyak orang. Ya. Padahal dia sendiri yang menginginkannya. Ketika ditegur, dia mengatakan ini kan pribadi-pribadi. Padahal mengganggu orang lain. Ya. Mengganggu orang lain. Begitu juga penglihatan. Ya. Ketika seorang wanita menampilkan auratnya di hadapan orang banyak, membuka apa yang diperintah oleh Allah untuk ditutup, ya, melangkah apa yang sebenarnya dilarang oleh Allah dengan cara tersebut, ya. Tetapi dia ketika diingatkan, ini kan urusan saya, ini hak saya ingin berekspresi dengan bagus, dengan baik, ya. Lalu engkau yang menutup-nutupinya, menghentikan kreativitas orang. Padahal aturan agama sudah ada.
Ya, aturan agama sudah ada. Aturan manusia, aturan keinginan diri sendiri dibebaskan sebebas-bebasnya, sementara aturan Allah dilanggar, diinjak-injak oleh sebagian manusia. Ya. Jadi itu yang pertama, harus kita sadari bahwa kita nanti akan ditanya tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang dilakukan oleh kalbu kita. Ini pondasinya. Setiap kita hendak mempergunakan 3 organ tadi, kita harus ingat terus bahwa kita akan ditanya oleh Allah. Nah, dan kemudian yang kedua, kalau sudah ada itu, kita mulailah menjaga. Ini langkah yang kedua dengan langkah-langkah di bawahnya. Ya. Menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, ikutilah trik-trik berikut ini. Yang pertama, 1, ghaddi basaraki anil muharramat. Atau ghuddi basaraki anil muharramat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah penulis, bukan perintah siapa-siapa, Allah yang memerintahkan. Tundukkan pandanganmu wahai wanita dari hal-hal yang haram. Ini yang sangat penting. Engkau tahu itu haram, tundukkan pandangan matamu. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, yang berkenaan dengan bab kita adalah wa qul lil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan min absarihinna, sebahagian dari pandangan mata mereka. Karena tidak semua yang dilarang dilihat. Dalam berjalan kita jangan nunduk terus, tabrakan nanti. Tapi ada yang perlu kita, yang wajib kita tundukkan pandangan mata, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ketika kita buka HP, kita buka yang lain yang menampilkan kepada kita tampilan-tampilan, ada yang pantas, yang boleh, yang wajar kita melihatnya, dan ada yang mesti kita tundukkan pandangan mata kita. Makanya kata para ulama ada kata-kata min di situ. Min di sana litab'ir, untuk sebahagian. Jadi bukan seluruh pandangan ditundukkan, tetapi sebahagian. Karena ada yang dilihat yang dibolehkan, maka tidak penting, tidak perlu atau tidak wajib untuk ditundukkan pandangan mata. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dari sebahagian pandangan mereka. Kemudian berkenaan dengan itu wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kesucian mereka. Wala yubdina zinatahunna, ini perintah yang lain dalam ayat ini, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa yang benar-benar tidak bisa disembunyikan dari perhiasannya. Yang memang tampak, dia ada langsung nampak, seperti pakaian. Ya. Dan ada yang menafsirkan bahwa ini adalah wajah dan telapak tangan bagi mereka yang mengatakan bahwa itu perkara yang dibolehkan untuk dilihat. Ya. Illa ma dhahara minha, yaitu perhiasan yang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutup. Ya. Dan mesti terlihat kalau digunakan, yaitu pakaian. Jadi pakaian itu walaupun tidak ada unsur berhiasnya, tidak ada pernak-perniknya, tapi pakaian itu perhiasan bagi manusia. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, wahai bani Adam, pakailah perhiasanmu. Padahal itu maksudnya pakaian. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu berhias. Karena tanpa pakaian manusia terbuka aibnya, terbuka auratnya. Aurat itu sesuatu yang menampakkan aib. Auratnya itu sesuatu yang mesti disembunyikan kemudian tampak. Makanya tentang Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam, Allah bercerita, ya, dalam surat Al-A'raf, ya, ketika mereka memakannya, makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di surga, ya. Lalu
tampaklah aurat mereka. Itu terbuka pakaian mereka. Padahal mereka pasangan suami istri, tetapi memang ini di tempat yang terbuka begitu, ya. Dan aurat itu sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan, maka mereka menjadikan daun-daun di surga untuk menutupinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasan bagi wanita kecuali apa yang memang harus tampak. Dan di sini di antara penafsiran para ulama adalah pakaian yang dipakai, karena pakaian itu adalah perhiasan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat tadi, ya bani Adam khudhu, dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kamu setiap hendak ke masjid. Maksudnya adalah pakaian. Ya. Kemudian, jadi itu perintah Allah yang pertama, atau dalil yang pertama, menundukkan pandangan mata, langkah yang harus dilakukan, yang harus diambil terus untuk menundukkan sebagian pandangan mata dari, atau menundukkan pandangan mata dari yang haram, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian wa idza sami'ti muharraman, kalau tadi penglihatan, kalau yang sekarang adalah pendengaran. Wa idza sami'ti muharraman fa'aridi anhu wa la tabqi indahu. Jika engkau mendengar sesuatu yang haram didengar, maka berpalinglah darinya dan jangan menetap di sana. Tinggalkan. Wa qad qala ta'ala wa idza sami'ul lawwa a'radu anhu. Dalam surah Al-Qasas ayat 55, dan apabila ini cerita tentang orang-orang yang beriman, apabila mereka mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia, lagwa, ya, yang sia-sia, tidak berguna, mereka berpaling darinya, maksudnya meninggalkannya. Nanti cerita Allah tentang orang yang beriman untuk memujinya. Maka sikapmu wahai wanita muslimah seperti itu pula agar engkau dipuji oleh Allah. Padamu ada tanda-tanda orang-orang yang beriman. Wa a'ridi amman yaf'alul muharramat amman yaf'alul muharramat aw yatakallamu bihi, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat yang haram atau berbicara yang haram. Ya, agar kamu tidak melihatnya. Berpalinglah. Berpaling ini berpaling dengan qalbu, membenci, tidak menyukainya. Kemudian ya, berpaling di sini adalah mengingkari. Mengingkari dengan perbuatan. Bila mana kita orang yang berwenang untuk mengingkari yang haram tadi, baik itu dalam perbuatan atau ucapan, langsung diberantas, diingatkan, dihentikan, karena kita orang yang berwenang. Kalau tidak, nasihati dengan lisan, ini termasuk berpaling. Nasihati dengan lisan orang yang berbuat, orang yang berbicara yang haram, nasihati dengan lisan. Dan minimal yang pertama tadi, yaitu membenci, tidak menyukai dengan kalbu, dan membawa sikap untuk meninggalkan tempat terjadinya perbuatan yang haram atau ucapan yang haram tersebut. Jadi itu yang diperintahkan, yaitu berpaling. Allah berfirman, wa qad qala ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Surat Al-An'am ayat 68. Ini tentang berpaling dari perkara yang, berpaling maksudnya meninggalkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-An'am ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang tadi telah kita bacakan bersama, dan maknanya apabila engkau melihat, ini ditujukan kepada Rasul ya. Wa idza ra'aita ayyuhar rasul, yaitu Rasulullah SAW, al-musyrikin alladziina yatakallamuna fi ayatil Qur'an, yang mereka berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu berbicara mereka tentang Al-Qur'an adalah meremehkan, merendahkan, ya, menghujat bil batil, dengan cara yang batil, wal istihza, memperolok-olokkan, fabta'id anhum, maka jauhilah mereka atau menjauhlah dari mereka, hatta ya'khudhu fi haditsin akhar, sehingga mereka memindahkan ke tema atau topik yang lain. Karena ketika berbicara tentang Al-Quran dan merendahkannya, mereka lakukan itu kala engkau berada di sana, menyengaja untuk menghujat dan memperolok-olokkan agamamu, Al-Quran, dan apa yang engkau bawa. Tapi kalau engkau berpaling dari sana, pergi dari sana, mereka tidak punya lagi maslahat dari mereka memperbincangkan. Hatta ya'khudhu fi haditsin akhar, agar mereka memindahkan topik kepada yang lain. Wa in ansaka syaitanu hadzal amra, jika syaitan melupakan kamu perintah ini, fala taq'ud ba'da tadhakkurika ma'al qaumil mu'tadin, maka kalau ketika kamu ingat, maka tinggalkanlah. Misalnya kamu masih berada di sana dan teringat oleh kamu perintah ini untuk meninggalkan, maka saat itu engkau tinggalkan orang-orang yang melampaui batas, alladzina takallamu fi ayatillahi bil batil, yang berbicara tentang ayat Allah dengan cara yang batil. Itu perintah menjauhi, dan tujuannya untuk menjaga mata, menjaga telinga, bila mana kita berkumpul dengan orang-orang yang suka merendahkan agama, yang biasa mencemooh, memperolok-olok, menghujat ajaran agama, maka jangan menetap atau jangan merasa nyaman tinggal di sana atau berada bersama mereka. Cepat tinggalkan tempat tersebut. Wa idza nadarti nadratan mufaja'atan ila muharramin, jika engkau tidak sengaja melihat yang haram, fasrifi basaraki fauran, maka palingkan pandangan matamu segera. Li hadis Jarir bin Abdullah, berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil fuja'ah fa'amarani an asrifa basari. Kata Jarir bin Abdullah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan mata tiba-tiba. Maksudnya tanpa sengaja melihat apa yang disukai tetapi dibenci oleh Allah, apa yang cocok dengan selera syahwat, dengan hawa nafsu kita tetapi dimurkai oleh Allah, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, kata Jarir bin Abdullah, fa'amarani an asrifa basari, maka Nabi perintahkan saya untuk memalingkan pandangan mata saya. Itu langkah yang pertama, tundukkan pandangan mata dari yang diharamkan oleh Allah, dari yang dibenci oleh Allah. Kemudian kalau terlihat, palingkan. Kalau tanpa sengaja melihat, palingkan. Begitu juga pendengaran. Ya, kalau coba untuk menghindar dari perkara-perkara yang haram untuk didengar, bila mana berada di sana maka ingkarilah. Ya. Tinggalkan tempat tersebut. Itu yang pertama. Hadis Jarir bin Abdullah tadi rawahu Muslim. Nabi perintahkan untuk memalingkan pandangan mata dari apa yang sudah terlihat tanpa sengaja, dari apa yang diharamkan oleh Allah. 2. Idza qumti fi salatil laili, apabila engkau, ini juga di antara langkah menjaga pandangan mata, pendengaran telinga. Idza qumti fi salatil laili, jika kamu salat malam, fas'alillaha fis sujudi wad du'a an yaj'ala fi sam'iki nuran wa fi basariki nuran wa fi qalbiki nuran. Maka mohonlah ketika sujud atau dalam berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada pandangan matamu cahaya. Pada pendengaran telingamu cahaya, pada penglihatan matamu cahaya, di dalam kalbumu cahaya. Itu doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nura. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, bittu inda Maimunah. Ini bacaan salatnya. Bisa jadi bacaan salat, bisa jadi doa yang dibaca ketika sujud, bisa jadi doa dibaca setelah selesai salat. Ya. Bercerita Abdullah bin Abbas kepada kita radhiyallahu taala anhuma, bittu inda Maimunah. Saya bermalam di rumah Maimunah, bibinya, istri Nabi SAW. Faqama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu. Maka Nabi bangkit atau bangun dari tidurnya, kemudian dia buang hajat. Ya. Kemudian ghasala wajhahu wa yadayhi, lalu dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Tsumma nama. Berarti dia betul-betul memperhatikan apa yang diperbuat oleh Nabi ya di malam hari. Kemudian setelah melakukan itu dia tidur lagi. Tsumma nama. Kemudian tsumma qama. Setelah tidur itu dia bangkit lagi, bangun lagi. Fa'atal qirbah, kemudian dia mendatangi tempat air. Qirbah ini wadah tempat air. Fa'atlaqa sinaqaha, lalu dia buka tutupnya. Tsumma tawadda'a wudu'an baina wudu'aini lam yukthir. Dia berwudu dengan wudu yang sederhana. Ya, antara yang sempurna dengan yang ringan, di tengah-tengahnya. Baina wudu'aini lam yukthir, dan dia tidak terlalu berlebihan. Wa qad ablagha, sekalipun demikian tetap sempurna. Jadi tingkat kesempurnaan wudu ini kan ada. Wudu yang sempurna yaitu sah, dengan wudu sempurna menengah karena banyak sunnah-sunnahnya. Kemudian wudu yang sempurna dengan semua sunnah-sunnahnya. Yang sekarang ini di tengah. Ada juga sunnah-sunnahnya walaupun tidak cukup sah saja. Dan tetap masih dalam kategori sempurna. Sah wudunya. Waqad ablagha, setelah itu baru beliau salat. Fasalla, maka beliau salat. Fakumtu fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu arqubuhu. Maka saya pun bangun dan saya mengendap-endap atau melangkah dengan pelan-pelan. Ya, khawatir atau tidak suka kalau Nabi tahu bahwa saya sedang memperhatikannya. Fatawadda'tu, maka saya pun berwudu seperti wudunya tadi. Faqama yusalli. Maka dia yang tadi sedang salat, lalu saya dekati. Faqumtu an yasarihi. Saya berdiri di sebelah kanan, sebelah kirinya. Ingin bermakmuman dengan Nabi, tetapi dia berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dengan sikap Ibnu Abbas tadi? Yang berimaman dengan dia, maksudnya salat ya berimaman dengan Nabi, tetapi dia tegak di sebelah kiri. Sekarang makmumnya cuma satu, yaitu Abdullah bin Abbas. Fa akhadha bi uduni fa adarani an yaminihi. Kemudian Nabi SAW pegang telinga saya, kemudian dia putar dan meletakkan saya di sebelah kanan. Ini posisi yang benar ketika makmum satu, yaitu berada di samping kanan imam, bukan di samping kiri dan juga bukan di belakang. Fatatamat salatuhu 13 rak'ah. Maka sempurnalah semua salat Nabi dengan jumlah 13 rakaat. Tsumma taja'a fanama hatta nafakh. Kemudian dia berbaring, kemudian dia tidur sehingga terdengar dengkurnya. Ada terdengar suara orang yang memang sudah nyenyak tidurnya. Wa kana idza nama nafakh. Nabi SAW apabila tidur maka terdengar suara nafasnya, bisa jadi dengan makna dengkur. Fa adzanahu Bilalun bis-shalah. Lalu nanti Bilal memberitahukan kepada Nabi, membangunkannya tentang masuknya waktu salat. Fa shalla wa lam yatawadda. Maka Nabi SAW salat langsung tanpa berwudu. Wa kana yaqulu fi du'aihi, ini yang berhubungan dengan bab kita.
wa kana yaqulu fi du'aihi, dan di waktu tadi beribadah di malam hari, di antara doa yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahumma, ini doanya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran waj'al li nura. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, itu Bukhari dan Muslim. Tinggal dihafal atau ditulis doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hati saya cahaya. Wa fi basari nuran, pada pandangan mata saya cahaya. Wa fi sam'i nuran, pada pendengaran saya cahaya. Wa an yamini nuran, di sebelah kanan saya cahaya. Wa an yasari nuran, dan sebelah kiri saya cahaya. Wa fawqi nuran, di atas saya cahaya. Wa tahti nuran, di bawah saya cahaya. Wa amami nuran, di hadapan saya cahaya. Wa ja'al li nuran, dan berikan atau jadikan bagi saya cahaya. Ini doa-doa meminta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk di dalamnya adalah meminta cahaya pada pendengaran dan penglihatan. Ya, wallahu taala a'lam. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai poin kedua itu pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, kita ulangi kembali bahwa pendengaran, penglihatan dan qalbu adalah nikmat yang besar yang tidak terhingga nilainya bagi seorang manusia, seorang hamba, maka hendaklah ia menjaganya, memperhatikannya. Yang harus dia lakukan pertama kali adalah menyadari bahwa dia nanti akan ditanya tentang itu semua. Kalau bukan itu nikmat yang besar, maka tidak akan diberitahukan oleh Allah bahwa tentang itu akan ditanya. Pendengaran, penglihatan dan fuad, qalbu. Kemudian bagaimana langkah-langkah menjaganya? Yang pertama, jaga pandangan mata, pendengaran telinga dari yang haram. Dari yang haram. Dengarlah, lihatlah yang diperintah oleh Allah. Lihatlah apa yang tidak dimurkai oleh Allah. Dengarlah apa yang diperintah oleh Allah, dan dengarlah apa yang tidak dimurkai dan tidak dilarang oleh Allah. Kemudian bila mana ada yang dilarang, maka sikapnya adalah langsung bertindak. Yaitu kalau seandainya berada di tempat-tempat yang memperbincangkan dan memperolok-olokkan agama, maka tinggalkan tempat tersebut. Bila mana terlihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka palingkan pandangan mata, sebagaimana yang diperintah oleh Nabi SAW. Kemudian berdoa. Ini langkah juga, berdoa agar Allah SWT menjaga pendengaran mata, menjaga penglihatan, menjaga penglihatan mata dan pendengaran telinga, dengan meminta cahaya dari Allah, sebagaimana doa yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW, yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa amami nuran wa ja'al li nura. Ya. Meminta cahaya mengelilingi kita dari atas, dari bawah, cahaya di pendengaran mata, penglihatan telinga, pendengaran mata dan penglihatan telinga, cahaya dari kiri dan kanan, depan belakang, dan diberikan cahaya, bercahaya hendaknya tubuh kita, badan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu doa, dan yang ketiga nanti juga ada doa yang lain. Ini diajarkan Nabi SAW, insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sediakan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang lama terlebih dahulu kita baca dan kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mertua saya punya sedikit pohon sawit. Semasa hidup beliau pernah berkata kalau beliau meninggal, sawit tersebut dibagi dua dengan abang ipar saya. Qadarullah, Ustaz, suami saya meninggal terlebih dahulu, baru mertua saya. Apakah saya dan anak-anak berhak atas sawit tersebut?
Suami saya mempunyai saudara satu ibu, apakah mereka lebih berhak? Ustadz, iya. Bila mana seseorang sudah meninggal, maka dia mewariskan bukan mewarisi. Ya. Bila seseorang itu sudah meninggal, maka dia mewariskan apa yang ditinggalkannya dan bukan mewarisi. Kalau ternyata, dan yang pertama yang harus kita berikan catatan, pembagian harta warisan setelah meninggal dunia. Tidak perlu wasiat. Ya, karena memang itu ketentuan Allah. Jadi mertua ya tidak perlu repot-repot dengan pohon sawit tersebut, nanti setelah meninggal akan pasti dibagi secara warisan. Ya. Kalau dibagi ketika di dunia, ketika dia masih hidup, sudah ditetapkan si fulan dapat segini, si fulan dapat segini, ini namanya hibah. Dan hibah sudah berpindah haknya walaupun beliau belum meninggal dunia. Kalau maksudnya adalah hibah, maka sebelum meninggal dunia sang ibu ini dia sudah berpindah ke pemilikan. Ya, makanya harus dijelaskan. Ya. Tapi ketika dia mengatakan kalau saya meninggal nanti, berarti dia warisan, bukan hibah. Maka warisan sudah ada ketentuan pembagiannya. Kemudian yang kedua di sini adalah yang tadi ditanyakan, kalau ternyata sang suami dulu meninggal yang seharusnya dia mendapatkan bahagian dari pembagian tadi, ternyata dia meninggal duluan daripada ibunya, maka dia tidak mewarisi, justru mewariskan apa yang tinggalkannya. Wabillahi taufiq. Berikutnya, seorang janda cerai hidup. Apakah biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya ditanggung ayah kandung dari anak-anak tersebut? Benar. Ya. Dia kan anaknya. Kalau walaupun dia bercerai dengan ibu mereka, tapi anak tetap anaknya. Ya. Dan kewajibannya untuk membiayai hidupnya. Walaupun dia dengan ibu mereka sudah terpisah, tetapi anak-anak dia akan dinasabkan kepadanya. Fulan atau fulana bintu fulan, nama dia. Ya, nama dia. Dan dia tetap berkewajiban untuk menghidupkan atau memberikan biaya hidup atau nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Bila jandanya menikah lagi, apakah biaya tersebut masih ditanggung mantan suaminya atau ditanggung oleh suaminya yang baru? Ya, ini kesepakatan yang jelas, ayah mereka tetap berkewajiban menafkahi mereka. Kemudian kalau seandainya ayah sambungnya memiliki kebaikan akhlak dan dermawan, maka dia juga tidak dilarang untuk menafkahi mereka. Karena ibu mereka sudah menjadi istrinya, maka mereka juga berada di bawah tanggung jawabnya. Berbuat baik kepada mereka sebagaimana berbuat baik kepada ibu mereka. Ya. Jangan hanya berbuat baik kepada ibu mereka sementara mereka ditelantarkan. Apalagi kalau ayah mereka juga telah melantarkan, ini dosa, kezaliman. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan hari ini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berikan saya nasihat. Semasa sekolah saya pernah dekat sama seorang laki-laki. Namun sekarang saya belajar untuk hijrah. Sekarang saya sangat jarang berkomunikasi dengan dia. Dia adalah laki-laki yang belum mengenal manhaj salaf, bukan menolak. Lalu beberapa kali saya mendapatkan tawaran ta'aruf dengan laki-laki yang bermanhaj salaf yang mungkin agamanya baik. Namun detik itu hati saya menolak dan teringat ya, serta masih berharap kepada masa lalu saya. Bisa saja kelak saya menerima laki-laki yang diperkenalkan pada saya, tapi saya takut kelak saya menikah, namun hati masih tentang masa lalu. Jazakumullahu khairan. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah syaitan. Ya, ini langkah-langkah syaitan yang masih mempertautkan. Sebenarnya sudah harus ditinggalkan habis. Kalau hijrah jangan separoh-separoh.
Bila mana kita yakin itu dimurkai oleh Allah, maka tinggalkan. Dan jangan masih ada tersisa. Upayakan untuk menghapus sebersih-bersihnya. Ini makna taubat. Ya. Dan yang kedua, bila memang sudah usia menikah dan ada yang melamar, lalu ya karena memang tidak akan muncul cinta. Yang pertama karena memang sudah berhubungan dengan mereka, dengan dia di masa dahulu waktu sekolah, saling mengenal dengan istilah pacaran, ini sudah mengenal. Dan cinta ini adalah cinta dosa. Cinta yang tidak dibenarkan terjadi, itu cinta dosa, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini didorong oleh syaitan. Dan bagi mereka yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, dengan mudahnya menghilangkan. Dengan mudahnya menghilangkan. Berdoa kepada Allah, cari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan larut-larut dalam kondisi seperti ini. Maka setelah ini bila mana ada yang datang, dan laki-laki pemuda yang datang dan dikenal baik agamanya, akhlaknya, dan dia juga punya pendapatan yang tetap untuk menafkahi keluarganya, terima. Ya, karena Allah bila mana memberkahi dengan cara meninggalkan bila mana seseorang itu meninggalkan yang dibenci oleh Allah untuk mengejar apa yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan berkahi. Tapi kalau mengkhawatirkan, ini masih langkah-langkah syaitan. Tidak akan muncul cinta dan masih lengket dengan yang lama. Ini semuanya perangkap syaitan. Meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah, kemudian terima sebabnya, berbakti kepada suami. Ya. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala pada suami. Kalau larut dalam hal ini, maka nanti akan berbahaya. Akan semakin mudah syaitan untuk memperdaya. Wabillahi at-taufiq. Jangan khawatir. Karena yang tadi itu bukan sebenarnya. Itu adalah dorongan-dorongan nafsu syahwat yang didorong oleh syaitan. Tapi kalau yang ini diberkahi dan diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kejarlah apa yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan memberkahi. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah jika saat ini saya melihat Ustadz di TV saat kajian saya berdosa? Syukran jazakumullahu khairan. Gimana ya? Apakah saya melihat Ustadz sekarang di TV, apakah saya berdosa? Tergantung. Ya. Tergantung bila mana melihat karena dorongan-dorongan syaitan, maka ini dosa. Ya. Dosa. Tetapi kalau melihat untuk mudah memahami ya apa yang disampaikan, karena memang inilah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Makanya Nabi SAW banyak memperagakan ke hadapan para sahabatnya. Dan Nabi SAW langsung berjumpa dengan perempuan. Kita tahu bahwa Nabi SAW setelah selesai khutbah Id, ya, yang mungkin mereka semua yang bagian perempuan di belakang itu mendengar suara Nabi saja. Nabi SAW tidak puas dengan cara itu, maka dia dengan bersama Bilal mendatangi tempat sholat perempuan agar perempuan melihat bagaimana dia benar-benar menekankan pelajaran-pelajaran yang disampaikannya. Maka sesampainya di tempat wanita, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, kan tempat itu, wahai sekalian perempuan. Kalau di depan dia menyampaikan itu di hadapannya langsung ada laki-laki, jadi tidak sampai pesan itu kepada perempuan. Maka dia sengaja datang ke tempat perempuan, lalu dia mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Dilihat bagaimana raut wajah Nabi yang mengkhawatirkan oleh para perempuan tersebut. Kalau suara mungkin belum terlalu besar pengaruhnya. Ya, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Karena saya melihat banyaknya wanita di neraka. Maka hindari itu dengan banyak bersedekah. Ini kalau memang maksudnya untuk menyampaikan bagaimana
penekanan-penekanan dalam pembelajaran dan edukasi yang disampaikan kepada mereka, maka yang melihat untuk sampai ke sana tentu tidak dapat apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau melihatnya bukan untuk mendapatkan pelajaran, bukan untuk mendengar apa yang disampaikan, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Jadi kembali kepada niat dan tujuan, ya, bagaimana mendapatkan pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari penyimpangan. Wabillahi taufiq. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kembali lagi ya, kalau memang orang sudah paham tanpa melihat, ini mungkin lebih utama. Ya kan tidak mesti dilihat. Kalau sudah mudah memahami apa yang disampaikan tanpa melihat sekalipun, maka tanpa melihat ini yang paling utama. Ya. Cari tempat yang mana tidak ada di hadapan layar, dan di sana duduk dengan khusyuk memohon kepada Allah, pasang telinga dengan baik, jauh dari gangguan. Nah, ini paling berkah ini. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya dalam Islam sepasang anak angkat tinggal dalam satu rumah? Mereka sudah tahu tidak sekandung, sekarang mereka sudah berkeluarga tapi masih tinggal di rumah orang tua angkat mereka. Ini ya tentu merupakan perkara yang berbahaya. Ya. Ketika mereka ya tahu bahwa mereka tidak saudara kandung, dan nanti di sana akan terbuka auratnya perempuan, akan ada khulwat, akan ada ikhtilat. Ya. Tapi kalau tinggal serumah tapi dengan menghindar dari hal-hal yang tadi, maka saya rasa tidak ada masalah. Apalagi kalau rumahnya 2 lantai, yang satu di lantai dasar, yang satu lagi lantai kedua, ya, dengan keluarganya, yang satu lagi dengan keluarganya di bawah. Kalaupun nanti mereka akan lewat, yang di atas ke bawah, tapi hanya sekedar saja, pas keluar, pas masuk, nanti naik ke tempat yang khusus bagi mereka, di tempat rumah mereka sendiri, ini tidak masalah. Tapi kalau berhadap-hadapan kamar, ya, kamar mandi cuma satu, nah ini berbahaya. Ya, kontrak rumah, berkah. Ya, cari biaya tambahan salah satu dari mereka, dan bahkan dengan orang tua angkat pun bukan mahram. Dengan ibu angkatnya yang laki-laki ini, atau dengan ayah angkatnya bila mana perempuan, bukan mahramnya. Ini hal-hal yang akan terjadi bila mana tinggal di satu rumah, maka mengontrak atau pindah ke tempat yang lain atau beli rumah yang lain, ini paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa. Wallahu a'lam. Masih pertanyaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dilindungi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kita semua semoga demikian pula. Ustaz, ana sering galau pikiran yang berhubungan naik turunnya rezeki yang diberi Allah, sudah saya lawan dengan yang berhubungan dengan naik turunnya rezeki yang diberikan Allah. Sudah saya lawan dengan zikir. Jadi zikir itu perlu dicatatnya. Zikir itu bukan tujuannya melawan. Zikir itu untuk meraih ketenangan, untuk mendapatkan ketenangan. Jadi kalau maksudnya dalam melawan, tentu hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Sedekah dan doa sudah juga saya lakukan, tapi rezeki yang saya sudah saya lawan dengan zikir, sedekah dan doa, tapi masih terasa juga. Tolong beri tausiahnya apa amalan atau doa yang bisa menjadikan ketenangan hati dan pikiran. Ketenangan hati dan pikiran ini semuanya pada ketaatan kepada Allah, pada ketundukan terhadap keputusan Allah, pada tawakal, keimanan kepada takdir, menerima apapun keadaan yang diberikan oleh Allah, karena semuanya keputusan Allah. Ya, keputusan Allah. Apapun keadaan kita, Allah yang menetapkan. Itu yang pertama. Jadi yang dipermantap adalah keimanan kepada takdir, bahwa seluruh yang terjadi
pada diri kita, pada orang lain, pada keluarga kita, pada alam semesta, pada Indonesia, pada Pekanbaru ini, semuanya keputusan Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Ya. Maksud campur tangan manusia adalah keputusannya. Walaupun manusia berusaha, tetapi ternyata keputusan juga datang dari Allah. Allah yang memutuskan. Seperti sekarang ini pandemi COVID-19 ini, manusia kan semua sudah berharap untuk diangkat, untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, itu mungkin sudah luar biasa usaha manusia. Namun Allah belum menginginkan untuk diangkat, sehingga tidak akan terputus. Bagi sebagian tempat sudah mulai masuk zona hijau, Allah menghendaki demikian. Dan bahkan Allah bisa bila berkehendak untuk mengembalikan, dia kembali. Dia bisa kembali. Semuanya keputusan Allah. Allah yang memiliki alam semesta, dia yang menciptakan. Dia yang mengaturnya, dia yang mengurusi, dia yang menguasai. Semua kejadian di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ini. Ini keimanan kepada takdir. Kemudian kalau itu kita tahu, dan kita harus, setelahnya kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membebani kita apa yang di luar kemampuan kita. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Ujian yang seharusnya diberikan kepada kepada mahasiswa tingkat perguruan tinggi, kertas pertanyaannya, kertas soalnya salah. Ternyata masuk ke sekolah SD. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha mengetahui. Jadi ujian yang ditetapkan kepada kita secara umum atau kepada kita secara individu, orang per orang, itu sudah Allah putuskan sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita tinggal menerima saja. Walaupun mungkin terasa berat, tapi kita mampu, yakinlah. Kita kuat. Kenapa kita kuat? Kenapa kita mampu memikulnya? Karena Allah tidak akan membebani apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu memikulnya. Sesuai dengan kemampuan kita, itu yang dibebankan oleh Allah. Itu yang ditimpakan oleh Allah. Ya. Pendapatan kita yang mungkin sangat jauh berkurangnya di masa pandemi ini, ujian. Karena pandemi ini ujian. Maka berkurangnya, naik turunnya rezeki kita, ya, di saat dia turun seturun-turunnya, di saat seperti itu Allah tahu bahwa kita mampu untuk melalui, ya, untuk melampaui masa-masa kritis tersebut. Maka Allah bebankan. Dan kita mampu pasti. Dan tidak mustahil atau bukan suatu mustahil kita untuk tidak mampu untuk kita mampu melampauinya. Karena yang kita pikul itu di bawah kemampuan kita, masih dalam kemampuan kita, bukan di luar kemampuan kita. Ini yang kedua. Yang pertama, yakin bahwa semua kejadian diputuskan oleh Allah. Yang kedua, semua yang dibebankan oleh Allah dalam ujian dunia itu di bawah kemampuan kita. Semuanya kita mampu untuk melampauinya. Yang ketiga, untuk dalam kondisi yang seperti ini, yakinlah bahwa rezeki naik turunnya, ya, bulan ini kita dapat banyak, bulan depan turun, tahun ini banyak, tahun depan turun. Apalagi dalam suasana pandemi ini semakin banyak turunnya, dan bahkan kembang kempis ya rezeki yang kita dapatkan, dan bahkan kadang terancam ya pekerjaan kita, bahkan banyak yang di PHK dari pekerjaannya. Semuanya juga sesuatu yang berkaitan dengan rezeki yang Allah bentangkan untuk sebagian dan Allah sempitkan untuk sebagian. Ya, Allah disempitkan oleh Allah bagi sebagian. Kesempitan yang dirasakannya itu masih mampu dia terima. Jadi yakini itu bahwa rezeki dilapangkan, disempitkan oleh Allah, itu keputusan Allah. Ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqbid. Dia membentangkan, melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan dia tahan, artinya dia sempitkan bagi sebagian, itu keputusan Allah. Walau bagaimanapun usaha kita.
Bahkan sekarang banyak kriminal, ya, tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan rezeki. Banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan. Terjadi pencurian, ya, perampokan, jamret, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan ada orang yang menjual istrinya, menjual anaknya untuk mendapatkan rezeki. Ini semuanya sudah di luar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membuat kita, Allah membebani kita dengan beban yang bisa kita memikulnya, tapi kita menganggapnya sangat berat, kemudian kita berdosa. Ini kita tidak berpahala saat musibah. Yang ketiga, yang keempat, ya, tetaplah berusaha, ya, tetap berikhtiar, berusaha, bekerja, diusahakan pada apa yang dihalalkan oleh Allah, jauhi yang diharamkan oleh Allah. Karena rezeki ini pada keberkahannya, bukan pada kuantitasnya, bukan pada jumlahnya. Ya, bukan pada jumlahnya. Orang satu bungkus nasi merasa cukup dengan memakannya 4 orang. Dan dia kenyang. Sementara orang kekurangan satu bungkus. Ini bukan pada jumlahnya, pada keberkahannya. Allah kalau sudah memberkahi, dengan satu bungkus nasi ramas, satu keluarga bisa menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan lauk pauknya hanya hanya sayuran saja, atau bahkan hanya dengan hal yang sangat sederhana, tapi dia menikmatinya. Karena bukan pada jumlah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima dan terakhir, berdoa kepada Allah. Ini senjata ampuh seorang mukmin, meminta kepada Allah agar kuat dalam melalui bencana atau ujian tersebut, kemudian meminta kepada Allah untuk dimudahkan, dilapangkan rezeki, dimudahkan rezeki, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping terus, ya, mempermantap keimanan, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ahsanallahu ilaik. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang memberi like pada postingan ikhwan? Maksudnya akun pribadi dan bukan akun dakwah atau akun ustadz resmi. Ini ada udang di balik bakwannya. Ya, enak jadinya. Ini hal-hal yang memang kecil, ya, tetapi setan menjadikan itu sebagai perangkap pertama. Ya, apa dasarnya kita bermudah-mudah dalam hal ini? Ya, walaupun memang kita anggap kan hanya sebatas itu saja. Iya, tapi ini akun pribadinya. Dan setan mudah untuk masuk ke dalam hati seseorang. Yajri fi bini Adam majrad dam. Dia ada di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Maka untuk membuka kesempatan untuk berbuat maksiat, untuk terjerumus kepada dosa, hanya dengan sekedar menekan kata like itu, menekan tombol like itu, sehingga masuklah setan ke dalam hati si ikhwan ini dan mempengaruhi hati perempuan ini, karena dia yang pertama kali mempengaruhinya agar membuka atau menekan, ya, tanda like itu. Nah, inilah bahaya bermedsos ria yang tanpa ada kontrol, tidak ada yang memantau. Maka banyak kerusakan, dosa dan maksiat terjadi dengan media-media sosial ini. Orang yang dia merasa aman pertama kalinya ketika berhubungan dengan teman-temannya di media sosial, ternyata membawa alasan pertama yang dianggapnya itu kebaikan, membawanya kepada jurang neraka. Wal'iyadzubillah. Maka berhati-hati. Ya, jangan mudah membuka, ya, berhubungan dengan media sosial ini. Maka semua ada, IG-nya ada, Facebook-nya ada, yang lain-lainnya ada. Untuk apa? Apakah dikira ini tidak ditanya oleh Allah nantinya?
Ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Kalau manfaatnya tidak ada. Kecuali sebagian orang-orang yang berdakwah, Ustaz, kita punya itu demi tersebarnya. Lain halnya, tapi juga kembali kepada hati. Ya. Kembali kepada kondisi hati kita. Semuanya harus menjaga. Jadi kalau seandainya itu tujuannya, ya. Dengan memang ini modus ya. Setan menjadikan itu sebagai modus, maka berhati-hati. Sebaiknya hindari atau jauhi hal-hal yang seperti ini. Ya, jauhi hal-hal yang seperti ini karena pengaruhnya besar dan kita nanti akan menyesal. Bila tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak kita akan menyesal. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bila di masa muda dulu kita banyak berbuat salah dan dosa karena kita tak berilmu dalam beragama. Apakah nantinya kita tetap ditanya tentang nikmat masa muda walaupun sekarang sudah bertaubat? Ya. Wallahu a'lam. Yang penting kita terus bertaubat. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku telah selalu mengalahkan murkaku, kata Allah. Ya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmat Allah selalu mengalahkan murkanya. Makanya rahmat Allah yang selalu ada pada kita. Ya, lalu ampunan Allah. Allah sediakan beberapa lama kesempatan, beberapa hari dengan puasa 1 hari. Rahmat Allah sangat besar, ampunan Allah terbuka lebar dan seterusnya. Ini yang harus kita utamakan. Rasa optimis dan tafaul dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus diapakan, ya terus bertobat, perbaiki diri, dan kita juga harus tahu bahwa Allah berfirman, bukan hanya sekedar orang-orang yang berdosa-dosa sekedarnya saja. Untuk orang-orang yang berdosa besar, disebutkan beberapa dosa besar oleh Allah, yang membunuh, berzina, dan yang lain-lainnya. Kemudian di ujungnya Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal saleh. Ini penting yang kita catat di sini ya. Bertobat, beriman, beramal saleh. Apa kata Allah untuk orang yang seperti ini setelah dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah sebelumnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka mereka itu Allah ganti, Allah tukar kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi ditukar oleh Allah. Kesalahan mereka itu ditukar menjadi kebaikan. Keburukan mereka ditukar menjadi kebaikan. Jangankan dihapus, tetapi justru diganti oleh Allah. Di tempat di mana dia berbuat salah, salahnya ini diganti baik. Buruk diganti baik. Ya, dosa diganti pahala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun nanti masih ditanya, maka pertanyaannya sudah kita tutup dengan jawaban bahwa setelah itu kita memperbaiki diri. Bisa jadi Allah tidak menanyakannya lagi. Karena taubat itu kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Hadis Sahih Muslim. Ya. Tidakkah engkau tahu, wa ma yudrika anna taubata tajubbu ma qablaha. Bahwa taubat itu menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya. Wa annal islama yajubbu ma qablahu. Masuk Islamnya seseorang menghapus semua kesalahan yang terjadi sebelumnya. Ini semuanya janji Allah, janji Nabi SAW untuk kita. Maka terus saja lanjutkan dan jangan fikirkan yang itu. Perbaiki diri, tambah tingkat keimanan dengan belajar, dengan mengerti, dengan tadabbur, dengan mengaji, kemudian terus beramal, jauhi dosa. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas kasih sayang dan ampunannya. Wabillahi taufiq. Itulah beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.